Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dan kita boleh sama-sama lagi datang bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Kita bersyukur, terus membangun gaya hidup untuk mengutamakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. Nah, salah satu aplikasinya adalah ketika kita bangun pagi, kita beraktivitas melakukan hal yang lain, kita boleh sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, dan juga menerima firman, merenungkan firman, sehingga sepanjang hari kita bisa melakukan firman, dan kita boleh membagikan firman kepada yang lain, supaya Bapa dipermuliakan dalam hidup. Bapa, sungguh hati kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik bagi kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh membangun sebuah gaya hidup yang berkenan kepadamu, mengutamakan Engkau lebih daripada apapun dan siapapun. Sebab sungguh Engkau yang berarti dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Kaki mereka katakan yang terutama dalam hidup ini Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, saya mencintai
dalam hidup kami adalah Engkau. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Kaulah yang terutama, dan Kaulah segalanya bagi kami. Sebab itu Engkau tak tergantikan Tuhan oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab Kau lebih dari segalanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu. Namamu yang ajaib dan berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kau yang mengasihi kami. Kau yang menerima kami apa adanya. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Kau kasihi kami, Kau terima kami.
Kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Engkau baik, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami sembah Kau. Kepadamu hati kami percaya, hanya Engkaulah pengharapan kami, sebab Kau setia, Kau tak pernah ingkar janji, Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah biarkan kami, sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang terutama dalam hidup kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah.
Bapa, Kau lebih dulu mengasihi kami. Kami cinta padamu. Haleluya. Waktu kami mau terus mengasihi Engkau, kami mau terus cinta padamu, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sungguh Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari apapun dan siapapun. Karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Dan kami mau cinta akan Engkau. Karena Engkau yang lebih dulu mencintai kami. Kau buktikan cintamu, Kau buktikan kasih-Mu bagi kami. Engkau mati bagi kami, mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menghapus dosa kami. Kau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami boleh memanggil-Mu ya Amba, ya Bapa. Sungguh biarlah kami menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu, anak-anak yang menyenangkan dan menyukakan hati. Dengan kami hidup berpadanan dengan firman, hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Suatu kami mau terus terima firman-Mu, renungkan firman-Mu, lakukan firman-Mu dan bagikan firman-Mu. Karena kami tahu itulah yang berkenan kepadamu. Suatu pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Ini kita masuk di 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, jadi ini masih merupakan kelanjutan dari perikop-perikop yang dibawa oleh Pak Heri dan Pak Ramli. Nah, saya mau ceritakan sedikit mengenai latar belakang dari surat Korintus ya. Nah, jadi jemaat Korintus ini adalah jemaat-jemaat yang punya begitu banyak karunia ya, punya banyak talenta ya. Jadi cuman satu hal juga dari surat-surat yang Paulus tulis itu kita bisa melihat juga sebenarnya jemaat-jemaat di Korintus ini dalam surat yang ditulis oleh Paulus itu yang sepertinya ya itu meragukan daripada kerasulan dari Paulus ya. Karena kita tahu Paulus rasul ya, selalu dalam tulisan dibilang aku Paulus rasul Kristus. Kenapa itu dituliskan? Karena memang Paulus pada dasarnya tidak pernah bersama-sama dengan Kristus bersama murid-murid yang lain seperti Matius, Markus, dan Lukas ya. Nah, tapi kita bisa melihat ya bagaimana dalam perikop sebelumnya Paulus dalam pelayanannya dia mengalami banyak deraan, banyak sampai hanyut ya, sampai tenggelam di laut. Dan kita lihat juga bagaimana Paulus seharusnya dia punya hak untuk hidup dari persembahan, tetapi dia tidak memakainya. Ya, justru kita melihat ini Paulus ini kalau dibandingkan Rasul Paulus itu adalah rasul yang punya integritas yang luar biasa. Ya, jadi dari surat-surat itu kita bisa melihat bagaimana integritas dari Paulus karena begitu banyak pertanyaan dari jemaat-jemaat dari Korintus mengenai kerasulannya. Nah, pada pagi hari ini kita juga ingin melihat bagaimana Paulus seperti pada surat-surat sebelumnya kita lihat bahwa satu pernyataan yang Paulus bilang bahwa segala sesuatu itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Artinya hanya melalui kematian Kristus ya di kayu salib dan dia percaya dan mengaku di mulut dan itulah yang bisa menyelamatkan. Itulah
yang bisa membebaskan dia, sehingga dia mempunyai pelayanan yang luar biasa, ya. Baik, saya baca dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya, saya stop dulu dari sini ya, supaya kita bisa memahaminya. Ya, di sini kita melihat bagaimana Paulus mendapat penglihatan, ya. Dia dibawa dibawa ke surga, ya. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya kesaksian ini, ya, dia tidak mau memberikan kesaksian seperti ini, ya, karena bahkan dia bilang sekalipun memang hal ini tidak ada faedahnya, ya, namun demikian dia tetap menyaksikan, menulis penglihatan-penglihatan yang dia alami, ya. Dikatakan juga tentang seorang Kristen, ya. Nah, tentu ini jadi pertanyaan, siapa orang yang tentang Kristen? Sedangkan kita tahu kalau orang diangkat sampai ke surga itu tentunya nggak ada saksi, yang ada cuma dia. Nah, cuma Rasul Paulus di sini dengan segala kerendahan hati dia tidak berani menulis nama dia, tapi dia menulis di sini tentang seorang Kristen. Dikatakan 14 tahun yang lampau, ya, jelasnya ini 14 tahun yang lampau ini tentunya setelah dia menerima Kristus, ya. Ya, saya juga ini ya, mungkin Pak Heri nanti bisa menambahkan, Paulus itu sejak pertama kali dia di Damsik sampai dengan akhirnya dia dihukum mati, itu berapa lama pelayanannya. Nah, 14 tahun ini apakah itu di awal, apakah itu di pertengahannya? Nah, dia katakan bahwa entah itu di dalam tubuh, ya, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Ya, jadi ini gambaran mengenai kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan, ya, banyak yang menceritakan dirinya pernah diangkat ke surga, ya, mungkin almarhum dari Pendeta Pariaji, dia cerita dia pernah diangkat ke surga, ya, terus dia turun, terus dia naik lagi, kan begitu, ya. Nah, tetapi justru Rasul Paulus menyatakan itu dengan segala kerendahan hati, dia tidak tahu, ya, entah itu di dalam tubuh, entah di luar tubuh, ya. Nah, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, tingkat ketiga ini tentunya kita nggak bisa, kenapa nggak ada 10, kenapa nggak 20, ya. Angka ketiga ini orang Yahudi percaya dengan angka ketiga itu angka yang absolut, ya. Tetapi kalau ajaran orang Yahudi bahkan dikatakan ada langit ketujuh, ya, karena 7 itu angka sempurna, ya, buat orang Yahudi. Nah, kalau langit ketiga saya kurang paham juga, tapi kalau pemahaman saya kalau langit pertama, langit kedua itu mungkin sudah di atas, ya, udah di atas langit, udah di atas, ada bumi, ada bintang di atas itu, ya. Nah, bahkan kalau langit ketiga mungkin dia sudah melihat bagaimana tahta Allah di surga, ya. Di ayat ketiga dikatakan, aku juga tahu tentang orang itu, ya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, ya. Jadi itu masih rahasia. Artinya Tuhanlah yang mengetahui semuanya itu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi dia nggak menceritakan apa kata-kata yang Tuhan ucapkan, karena dia tidak berani, karena dia mungkin begitu kagum dengan apa yang Tuhan dia mengalami bagaimana Tuhan itu luar biasa sampai dia juga nggak sanggup untuk mengatakannya, menceritakannya, ya. Ayat kelima, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Nah, ini justru kebalikannya. Jadi yang menjadi kemegahan, menjadi sesuatu yang kesaksian buat hidup Paulus itu bukan justru kesaksian ini, gitu, ya. Tetapi bagaimana, ya,
justru oleh kelemahan-kelemahanku lah. Nanti kalau di ayat terakhir nanti akan di kesimpulannya, ya, di dalam penganiayaan dan kesusahan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Itu kata ininya ya, ayat kuncinya. Jadi bagi Paulus ya, yang menjadi kekuatannya itu adalah justru di saat kelemahan dia itu. Karena kuasa Tuhan itu begitu nyata di situ ya. Di ayat ke-6 dikatakan, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa bagaimana cara dia hidup, ya, bagaimana dia keseharian melayani Tuhan, itulah sebenarnya esensinya kesaksian, pelayanan. Ya, karena apa? Karena di situ ada saksi, ada orang yang bisa menceritakan ya bagaimana pekerjaan Tuhan, ada mujizat ya, ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Kalau dibandingkan dengan bagaimana dia diangkat naik ke surga. Karena memang di situ nggak ada saksinya, yang menjadi saksi itu cuma Paulus sendiri. Ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya apa di ayat yang ke-7? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, luar biasa ya. Jadi di ayat ke-8 dikatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, jadi sebenarnya justru ya ketika dia mengalami kelemahan, ketika dia disiksa, ketika mengalami kesukaran, ketika dia mengalami penganiayaan dan kesesakan, ya. Nah, justru ya ini sebenarnya kekuatan dia, ya. Karena dari situlah sebenarnya kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi justru Tuhan yang ditinggikan di situ, bukan dirinya, ya. Dan kita lihat juga tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, ya. 3 kali berseru kepada Tuhan. Nah, ini tentunya bukan hanya 3 kali terus berhenti, enggak, tapi ini kembali lagi orang Yahudi percaya dengan angka 3, itu angka yang maksimal, artinya itu sudah berkali-kali dia mendoakannya. Nah, kita tahu bahwa jawaban dari doa itu ada Tuhan menjawab langsung, ada Tuhan menunda, atau Tuhan menolak. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa Tuhan menolak, ya. Dia ingin supaya apa? Duri di dalam daging, ya, kita bisa apa? Menganalogikan duri dalam daging itu bisa juga ada sakit penyakit yang dialami, ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Bisa juga ya tadi jemaat Korintus ini kan jemaat yang selalu menyerang dia juga, itu ya, dalam sesama pelayanan. Banyak juga sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang apa? Ya dalam tanda kutip justru itu yang justru lebih banyak, lebih tajam ya untuk menyerang pelayanan dia, ya. Nah, tetapi ya jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, kata 3 kali dia bilang apa? 3 kali aku berseru. Ini sebenarnya gambaran tentang relasi antara Paulus dengan Tuhan. Ya, dia percaya bahwa dia adalah anak Tuhan dan Tuhan itu adalah Bapaknya. Nah, jadi ini relasi yang apa ya? Relasi yang sangat-sangat bertanggung jawab lah kalau saya bilang. Beda kalau hubungan antara seorang anak dengan seorang kakek ya. Kalau seorang kakek itu dia maunya senang aja, gembira ketemu cucunya. Tapi dia nggak punya tanggung jawab untuk mendidik cucunya itu, mendisiplinkan. Tapi seorang ayah itu bertanggung jawab ya untuk mendisiplinkan, karena seorang ayah itu adalah sumber. Jadi apa yang dialami oleh Paulus tujuannya adalah untuk mendisiplinkan dia.
ya, adanya kesesakan, adanya kesukaran, adanya penyiksaan, itu justru untuk mendisiplinkan kita. Harusnya dalam pelayanan, ya, kita tidak perlu mengeluh, ya, kok di sini kayaknya susah, mau masuk ke PT nggak diizinkan, coba masuk diusir, ya kan, sudah ada hamba Tuhan pun masih diusir juga gitu kan, akhirnya pindah sana pindah sini, ya. Nah, tetapi kalau kita melihat, ya, bagaimana pelayanan Paulus, dia melihat bagaimana karya Tuhan, ya, seorang bapak ingin mendisiplinkan anak-anaknya, supaya apa? Supaya kita terus berpengharapan kepada Bapa kita. Kita tidak menggantungkan diri kita kepada kekuatan kita, tetapi kepada kasih karunia Tuhan. Dalam setiap suratnya Paulus mengatakan bahwa hanya karena kasih karunia. Harusnya dia bisa bermegah, ya, karena dia adalah orang yang dididik oleh Gamaliel, orang yang terpilih, ya, orang yang terhormat, ya. Tetapi bagi dia itu tidak ada artinya. Hanya dengan kasih karunia Tuhan yang bisa menyelamatkan. Ya, jadi dalam pelayanan juga seperti itu, ya. Ketika coba pelayanan kita di mana sering juga kita ditolak, ya. Sering juga ya dalam perjalanan, apalagi kayak sekarang kan hujan, ya, masuk ke dalam nggak bisa keluar, ya, nggak usah ngeluh, ya, justru belajar lagi dari Paulus, ya, bagaimana kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada, ya, karena Tuhan ingin mendidik kita, Tuhan ingin mendisiplinkan kita. Itu aja Pak Heri, silakan saya serahkan ke Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Josia buat apa yang disampaikan pagi hari ini. Nah, tentu memang seperti apa yang kita baca hari ini, mungkin itu berbanding terbalik dengan apa yang kemarin Paulus juga sampaikan. Sekalipun Paulus katakan di dalam kebodohan, kalau aku mau memegahkan hal-hal yang aku alami, yaitu di dalam penderitaan-penderitaan dengan daftar panjang penderitaan Paulus. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang Paulus katakan pagi hari ini, dia juga mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang spektakuler. Tapi Paulus katakan, kalaupun aku harus bermegah untuk hal itu juga nggak ada faedahnya. Nah, kita belajar dari perjalanan pelayanan Paulus, ya lebih kurang Paulus melayani itu 30 tahun lebih kurang. Karena Paulus bertobat itu tahun 30-an setelah Yesus disalib, Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan kemudian Paulus meninggal itu di tahun 60-an waktu Kaisar Nero memerintah pada waktu itu. Nah, tentu di dalam perjalanan pelayanan Paulus 30 tahun lebih kurang itu kan tentu ada banyak hal dari dua sisi yang seperti yang saya katakan tadi. Di satu sisi dia mempunyai daftar panjang penderitaan-penderitaan, tapi Paulus juga tidak mau membangga-banggakan diri, dia bertahan melewati itu semua, karena itu juga sebuah kebodohan. Kalau hanya untuk dipakai menarik belas kasihan dari jemaat. Sebaliknya tentu Paulus juga punya banyak pengalaman, walaupun yang ditulis oleh Paulus katakan 14 tahun yang lalu, yang seperti Pak Yosia katakan itu nggak tahu di rentang waktu dari 30 tahun lebih kurang pelayanan itu di tahun keberapa, Paulus juga tidak jelaskan. Dia mengalami peristiwa yang spektakuler, supranatural, dan tentunya saya percaya juga bukan cuma sekali dua kali mungkin dia mengalami hal-hal yang spektakuler, bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan. Tapi bagi Paulus, semua kesaksian hidupnya itu nggak ada faedahnya, kalaupun dia harus ceritakan ke mana-mana. Nah, satu hal yang kita belajar dari Paulus, dia lebih banyak menekankan pengajaran-pengajaran apa yang Yesus sampaikan kepadanya tentu melalui Roh Kudus, sehingga dia ajarkan sebagai prinsip-prinsip firman yang harus dilakukan oleh orang percaya. Karena ada begitu banyak hal-hal yang Paulus ajarkan untuk dilakukan oleh orang Kristen, oleh orang percaya, itu bukan hal-hal yang secara khusus disampaikan oleh Yesus di dalam pengajarannya 3,5 tahun. Tapi itu pengembangan dari dasar-dasar
apa yang Yesus ajarkan selama 3,5 tahun Yesus melayani. Nah, pembelajaran yang juga menjadi contoh teladan dalam hidup saya, bukan berarti kita nggak boleh bersaksi, Bapak Ibu ya. Bersaksi itu dalam konteks kalau secara pribadi, kita memberitakan Injil, disertai dengan kesaksian hidup, perubahan hidup kita tentunya itu it's okay. Tapi kalau secara khusus seperti apa yang Paulus katakan, mengisahkan hal-hal spektakuler di panggung-panggung, mimbar-mimbar. Nah, itu mungkin yang dihindari oleh Paulus, karena bagi Paulus itu nggak ada faedahnya. Nah, tapi memang realitanya ada begitu banyak orang Kristen suka terbuai justru dengan kesaksian-kesaksian. Orang akan exciting, orang akan antusias kalau dengerin kesaksian yang spektakuler. Tapi orang akan jadi agak berat hati kalau dengerin khotbah-khotbah pengajaran. Padahal ya realita di lapangannya seperti yang Paulus katakan, makanya Paulus katakan itu nggak berfaedah. Karena kalau kita kesaksian hal-hal yang supranatural, hal-hal yang spektakuler di depan orang Kristen itu sendiri, di panggung-panggung, paling tidak kan ada dua kelompok. Kalau kelompok-kelompok pesimis, mereka ngomong, alah, mana mungkinlah kita bisa mengalami hal seperti itu. Atau di kelompok orang-orang yang masih punya pengharapan, berharap mengalami hal-hal seperti itu. Padahal belum tentu dia akan mengalami hal-hal seperti itu. Sehingga di satu titik dia bisa kecewa. Nah, makanya sekali lagi, mari ketika kita hidup, bahkan ketika kita sebagai pelayan, ya sampaikan pengajaran firman, ajarkan apa yang harus jemaat lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu akan menuai hasil. Nah, hasilnya, hal-hal spektakuler itu bisa manifestasinya berbeda-beda. Nah, jangan sampai akhirnya orang berkiblat kepada kesaksian, orang berpikir hidupnya harus seperti kesaksian yang didengar. Itu kan hanya akibat, itu kan hanya tuaian, dan nggak semua orang akan mengalami hal yang sama. Tapi hal yang sama yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah melakukan firman. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau saya khotbah, saya akan lebih banyak menyampaikan pengajaran firman, bukan menyampaikan kesaksian-kesaksian yang spektakuler. Karena itu tadi, terkadang kesaksian itu hanya akan membuat orang justru stres, orang Kristen. Di satu sisi kelompok pesimis akan katakan, dia kan itu kan cuma dia. Di satu sisi kelompok orang yang masih punya pengharapan berharap jadi seperti itu. Walaupun sekali lagi belum tentu jadi seperti itu. Karena kan orang mengalami hal seperti itu pasti ada hal yang dia lakukan. Nah, makanya Paulus imbangi pagi hari ini. Justru di dalam hal spektakuler, supaya nggak sombong, Tuhan kasih duri dalam daging. Beberapa penafsir mengatakan itu penyakit mata. Karena di surat-surat yang lain, Paulus katakan ketika dia menulis sendiri, dia minta maaf karena tulisannya harus besar-besar. Karena dia memang punya rabun senja. Matanya, penglihatannya kurang. Nah, tapi sekali lagi yang seperti apa yang Pak Yosia sudah sampaikan, ya mari terus kita menjaga hati kita, supaya kita tidak menjadi sombong dengan pengalaman-pengalaman rohani yang spektakuler. Karena sekali lagi, mari hidup kita ini mempraktekkan firman, dan hidup kita ini seperti apa yang Yesus pesankan di pesan terakhir yang kita kenal dengan amanat agung. Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, lebih baik kita fokus mengajarin orang untuk melakukan apa yang Yesus sudah ajar kepada kita. Apa yang Yesus sudah perintah kepada kita, sehingga kita lakukan dan kita ajar orang lain untuk melakukan. Walaupun sekali lagi terkadang kekristenan suka terbuai dengan kesaksian-kesaksian. Sekali lagi kesaksiannya nggak salah. Tapi hari-hari kan kita belajar dari Rasul Paulus. Kesaksian dalam hal-hal susah, Paulus katakan, kalaupun aku mau banggakan, aku lebih punya banyak daftar kesusahan, tapi itu juga sebuah kebodohan kalau aku ceritain. Nah, kalau dalam hal-hal spektakuler, ya itu juga nggak ada faedahnya sih. Itu nggak akan membangun iman.
Bahkan orang yang tadinya punya pengharapan, akhirnya bisa hilang pengharapan. Karena dia nggak bisa mengalami seperti apa yang dia dengar. Nah, tapi kalau ajarkan firman Tuhan, Tuhan sendiri bilang, nggak ada firman Tuhan yang berat, nggak ada firman Tuhan yang jauh. Firman itu bisa dilakukan. Nah, jadi pagi hari ini ya kita terus belajar dari Rasul Paulus, dan seperti apa yang Pak Yosya tadi katakan, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sesuatu, silakan Bapak Ibu. Karena saya percaya Bapak Ibu hidup hari ini itu semua karena kasih karunia. Apapun yang sedang kita alami hari ini. Mungkin kita sedang mengalami penderitaan, atau hari-hari kita sedang mengalami hal-hal yang spektakuler, mari terus lakukan firman Tuhan dalam hidup. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Pak Yosya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau semakai pakai hamba-Mu Pak Yosya Tuhan, dan melayani Engkau Tuhan. Engkau pelengkapi dia Tuhan, semakin hari semakin Kau pakai dengan luar biasa. Kau berkati setiap usaha pekerjaannya, keluarganya juga Tuhan Kau berkati. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu di hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan mempraktikkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kesaksian hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan boleh memuliakan Engkau Tuhan, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kau terus memperlengkapi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati terus berdoa Tuhan, menyerahkan hamba-Mu Pak Siregar Tuhan. Engkau yang sudah semakin hari semakin memulihkan kesehatannya Tuhan, dan semakin hari Tuhan Engkau juga memperlengkapi dia untuk semakin Engkau pakai di masa tuanya, boleh menjadi berkat bagi khusus keluarganya, orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Merianti Tuhan, yang ada gejala stroke ringan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memulihkan dan menyembuhkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong dan memimpin hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati kami semua, ikut Gorembea pagi ini Tuhan. Engkau semakin hari memperlengkapi kami dalam setiap pelayanan kami, menjadi berkat Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, usaha kami, jangan kami Engkau berkati. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, dengan berkat damai sejahtera-Mu, dengan kesejahteraan-Mu Tuhan. Engkau memberikan bangsa kami ini Tuhan, keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Bapak terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, Engkau taruhkan hikmat pada mereka Tuhan, para pemimpin kami mulai dari presiden, para wakilnya, para menterinya dan stafnya Tuhan. Engkau berkati juga para gubernur, bupati dan wali kota Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini semakin hari semakin sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang besar yang Tuhan yang sudah Kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan.
Kami bersyukur buat setiap perkebunan, hasil perkebunan yang melimpah Tuhan, hasil tambang melimpah Tuhan. Engkau berikan hikmat pada pemimpin kami untuk mengolahnya untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosias, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa di surga, sekali lagi kami mau bersyukur untuk semua kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sharing firman pada pagi hari ini. Biarlah kami hidup menurut perkataan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarga kami, berkati usaha dan pekerjaan kami, Engkau berkati pemimpin-pemimpin di dalam organisasi, di dalam pekerjaan kami, Engkau berkati pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja kami ya Bapa, dan Engkau berkati pemerintahan kami. Tuhan yang boleh menyertai kami dalam setiap tingkah laku kami, di dalam keluar masuk kami, Tuhan yang memberkati setiap apapun yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.